Halo Sobat Frit 2005, jumpa lagi kita di channel YouTube ini. Senang sekali bisa berjumpa walaupun lewat media sosial dengan para sahabat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan diberkati. Sebelumnya itu untuk kemajuan live channel ini, mohon di subscribe bagi yang belum subscribe dan di like dan berikan komentar untuk kemajuan bersama live channel ini. Oke, sahabat Frit 2005, saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama, merenungkan cinta kasih dan kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini kita buka Mazmur 126 ayatnya yang kelima dan 6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sungguh indah firman Tuhan yang dapat kita pelajari pada saat ini, sahabat Frit 2005. Untuk renungan kita kali ini saya ambil judul Menuai dengan Sukacita. Menuai dengan sukacita. Sudah berapa lama sejak saudara meneteskan air mata terakhir, belas kasihan kepada mereka yang tidak mengenal juru selamat kita? Pernahkah kita meneteskan air mata untuk mereka? Atau jangan-jangan kita sama sekali tidak perhatian kepada mereka? Pernahkah kita berdoa untuk keselamatan mereka? Untuk memikirkan kepastian hidup kekal kepada rekan kita, saudara kita, atau yang lainnya? Apakah Tuhan memakai saya dan saudara untuk memperkenalkan orang lain kepada Kristus? Apakah gereja saudara menjadi pusat panen rohani, atau sebaliknya menjadi pusat cibiran karena kegiatan program-program yang hanya notabene untuk nama baik gereja, nama baik pengurus gereja, nama baik majelis, atau lain sebagainya? Jika tidak, kemungkinan saudara dan saya adalah anggota gereja yang lain dan hanya menitikkan air mata untuk mereka yang terhilang. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah dipanggil Tuhan, yaitu orang-orang yang menjadi satu di dalam satu kesatuan tubuh Kristus, orang yang menyatakan diri percaya, mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa yang harus kita lakukan? Janji Allah bahwa ketika hati kita terbeban untuk membagikan benih firman Allah, memberitakan kabar baik, maka kita benar-benar akan menuai atau memanen, dan dalam prosesnya kita akan mengalami sukacita secara supranatural. Ini adalah rumus formasi rohani. Tetapi dari mana asalnya beban dan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa manusia? Pernahkah kita memikirkannya? Dari dalam hati Tuhan, dan hanya ketika manusia dikendalikan oleh Roh Kudus, maka muncullah belas kasihan itu. Bukanlah sesuatu yang kita upayakan, bukan sesuatu yang dapat kita ciptakan dalam kekuatan tubuh, kerohanian, bahkan jasmani kita. Tetapi itu adalah hasil dari perjalanan dalam kepenuhan dan kuasa Roh Kudus, dengan pikiran dan hati yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Dalam perjanjian lama, untuk menabur sering disertai dengan kesedihan maupun kecemasan. Dibuktikan dengan air mata, sebagaimana dikatakan pemazmur, hasilnya waktu menuai adalah kegembiraan yang tak terungkapkan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Di waktu-waktu yang Tuhan telah sediakan di sisa kehidupan kita, pernahkah kita memberitakan kabar sukacita berupa Injil kepada rekan kita, sahabat kita, saudara kita, atau dengan siapa saja yang kita temui? Pernahkah kita bercerita kabar baik tentang mereka? Atau kita malah sebaliknya, kita berdiam di tengah kepura-puraan, ketidaktahuan, atau bahkan kesengajaan kita untuk tidak memberitakan kabar sukacita kepada mereka? Kasihan saudara kita, sahabat kita
rekan kita yang belum mendengarkan Injil di dalam kehidupan mereka. Bukan kesalahan para majelis, bukan kesalahan pengurus gereja, tetapi kesalahan orang-orang yang sudah mengenal, menyatakan, menerima, percaya dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun tidak memberitakan Injil. Itu adalah hal yang terbesar. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Sebagai ungkapan syukur terbesar di dalam kehidupan kita, mari kita jadikan bersaksi sebagai gaya hidup di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita perbuat itu untuk memuliakan nama Tuhan. Injil adalah hal yang terbesar yang harus diberikan kepada rekan kita, saudara kita, siapa saja, untuk orang-orang yang telah kita ceritakan. Itu adalah waktu dan rencana Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja atas kehidupan mereka. Asalkan kita mau menceritakan Injil, maka dengan sendirinya kita akan menuai dengan sukacita. Marilah kita meminta Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita untuk memberi kita beban yang lebih besar lagi terhadap jiwa-jiwa dan orang-orang di sekitar kita. Tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Maukah kita menjadi para pekerja dari sekian banyak tuaian yang akan kita tuai? Maukah kita menjadi para pemanen jiwa-jiwa yang terhilang? Atau sebaliknya, kita yang menjadi jiwa yang terhilang? Hari ini kita belajar bersama, kita introspeksi kehidupan kita. Apakah kita sebagai orang yang terhilang, ataukah kita sebagai orang yang mau memberikan kabar baik kepada sekeliling kita, mulai dari saudara kita, seisi rumah kita, tetangga kita, rekan kerja kita, rekan studi kita, rekan sepelayanan kita, bahkan di mana saja kita berada. Kita menceritakan dan memberikan contoh, bersaksi sebagai gaya hidup di dalam kehidupan kita, maka kita menuai dengan sukacita. Setiap hasil panen yang kita dapatkan, satu orang yang diselamatkan, maka seluruh bala tentara sorga memuji Allah. Kemuliaan Tuhan terjadi di dalam diri saya dan diri saudara, bagi kita sebagai orang-orang yang mau bersaksi sebagai gaya hidup, menuai dengan sukacita. Sukacita terbesar ketika kita melihat orang yang kita injili, orang yang kita ceritakan kabar baik itu menjadi pemberita Injil pula. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Mari kita menuai dengan sukacita atas apa yang kita lakukan saat ini.